Saya Sudiman, saya dosen dari Teknik Industri Universitas Pamulang. Saya ditugaskan untuk mendampingi teman-teman dari mahasiswa Universitas Pamulang ini untuk hadir ke sini untuk berdiskusi di sini. Nah, juga mohon maaf jika apa yang disampaikan hari ini oleh adik-adik mahasiswa nanti tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian juga kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita berdoa acara ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita telah diberi rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersilaturahim bermuajah yakni dalam rangka PKM dari rekan-rekan kita atau adik-adik kita dari Universitas Pamulang jurusan Teknik Industri. Dari rekan-rekan kampus untuk penyampaian, mungkin kalau misalkan di kampus itu jurusannya pertanian, masalah pertanian, ya, perikanan, dan ini saya tanya dari jurusan apa? Teknik Industri. Teknik Industri berarti larinya ke produk, ya, ke produk, ke UMKM, ya. Makanya nanti kita tunggu aja apa yang mau disampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan kepada adik-adik ataupun rekan-rekan dari PKN bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak Selamat Riyadi, juga Bapak Sudiman dari dosen Universitas Pamulang, juga rekan saya Pak Hendra yang hadir pada siang hari ini, ibu-ibu semua yang hadir pada siang hari dan ini, dan anak-anakku mahasiswa-mahasiswi dari kampus Pamulang yang saya hormati. Hari ini ada sesuatu yang positif. Apa itu? Anak-anak akan mengenalkan cara bagaimana membuat produk ini manfaat buat ibu-ibu semua. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengendalian bahan baku dan inventory pada produk pengharum ruangan. Tujuannya apa sih Mas untuk pengendalian bahan baku ini? Tujuannya sangat penting Ibu. Di sini kan ada produknya nih Bu. Ada dari tempatnya, ada essence oil, minyak almond, sama tadi apa tuh, rubber alkohol ya, sama yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir terjadinya pemborosan, ya, terutama kepada rubber alkohol Bu. Itu salah satu bahan yang mudah menguap. Jadi jangka waktu dalam penyimpanan itu ada jangka waktunya Bu kalau alkohol. Jadi untuk yang lain seperti misalkan botolnya, almond oil, essence oil itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, kecuali rubber alkohol. Jadi di sini kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya penyimpanan produk ini terkendali. Oke. Pengharum ruangan adalah produk yang dirancang untuk menyebarkan aroma tertentu ke udara agar ruangan terasa lebih segar, nyaman, atau memiliki wangi yang diinginkan. Pengharum ruangan biasanya digunakan di rumah, kantor, mobil, hingga tempat umum. Ya, tadi yang seperti sudah dijelaskan, itu produknya, nanti ibu-ibu insya Allah dapat Bu. Ya, kebagian semua kok, tenang Bu ya. Ya, cukup, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan apa itu pengendalian bahan baku.
Pengendalian bahan baku adalah proses pengelolaan dan pengawasan terhadap persediaan bahan baku yang digunakan dalam produksi atau operasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup dan berkualitas sehingga tidak menghambat proses produksi serta mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan persediaan. Di sini kita akan menjelaskan juga apa itu artinya inventory. Untuk inventory itu lebih ke penyimpanan produknya, Bu. Jadi lebih penempatan dan dilokasikannya di mana. Seperti yang sudah dijelaskan dari kelompok sebelumnya, itu kan ditempatkannya untuk di ruang-ruangan yang tertutup. Karena kalau misalnya ditempatkan di ruangan terbuka, itu lebih cepat habis untuk parfumnya. Nah, makanya di sini kita akan menjelaskan untuk masalah inventory-nya. Inventory atau persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk barang yang disimpan untuk tujuan penjualan, produksi, atau penggunaan operasional di masa depan. Inventory mencakup berbagai jenis barang termasuk bahan baku, barang setengah jadi, barang dalam proses, dan barang jadi yang siap dijual kepada pelanggan. Mungkin yang saya sampaikan nanti akan dilanjutin oleh tim dan teman saya sekali. Baik, saya akan mengenalkan pengendalian bahan baku dan inventory. Pada produk pengharum ruangan, pengendalian bahan baku dan inventory. Pada produk pengharum ruangan bertujuan menjaga kestabilan pasokan, kualitas, dan efisiensi biaya. Proses ini meliputi pemantauan stok bahan baku seperti aroma, alkohol, dan botol. Perencanaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok serta parfumnya, safety untuk menanggulangi fluktuasi permintaan. Ya, lanjut, beberapa aspek penting dalam pengelolaannya meliputi yang pertama itu penyimpanan optimal ya. Itu artinya bahan baku seperti parfum, alkohol, dan bahan pewangi lainnya memerlukan penyimpanan pada suhu dan kelembapan yang stabil agar kualitas tetap terjaga. Selanjutnya, pencatatan stok yang akurat. Pencatatan stok yang akurat ini metode seperti freeze in, freeze out, atau disebut dengan singkat FIFO, atau last in, freeze out, LIFO, digunakan untuk memantau aliran bahan baku dalam produk jadi. Selanjutnya, pengaturan safety stock. Safety stock atau cadangan keamanan perlu disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan mendadak atau kendala dalam pengadaan bahan. Selanjutnya, penggunaan metode EOQ dan JIT. Yang pertama, Economic Order Quantity, itu EOQ, membantu menentukan jumlah pemesanan optimal untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan pemesanan. Selanjutnya, Just in Time atau disingkat jadi JIT, memastikan bahan baku yang hanya tersedia saat dibutuhkan untuk produksi, mengurangi resiko penumpukan stok. Selanjutnya, pengendalian kualitas, itu pemeriksaan berkala pada bahan baku yang disimpan, memastikan kualitas tetap terjaga dan menghindari penggunaan bahan yang mungkin sudah menurun kualitasnya. Selanjutnya, pengendalian kualitas dalam inventory produk pengharum ruangan. Pengendalian kualitas dalam inventory produk pengharum ruangan sangat penting untuk memastikan produk akhir memiliki aroma yang konsisten dan sesuai standar. Bahan baku seperti essential oil, pelarut, dan kemasan harus disimpan dalam kondisi optimal untuk menjaga kestabilan aroma, warna, dan sifat kimiawi. Setiap batch atau pengiriman bahan baku sebaiknya menjalani inspeksi berkala dan tes kualitas sebelum digunakan dalam produksi. Sistem freeze in dan freeze out atau barang masuk dan barang keluar itu sangat penting juga untuk mencegah penggunaan bahan kadaluarsa yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Penting untuk memiliki prosedur penanganan khusus untuk bahan sensitif yang mudah terpengaruh oleh suhu, kelembapan, atau paparan cahaya. Dengan pengendalian kualitas yang ketat dalam inventory, perusahaan dapat mempertahankan standar produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meminimalkan risiko komplain atau produk yang cacat.
Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak atau rekan-rekan sekalian, bila mana kalian atau semuanya itu menyetop sebuah parfum atau barang-barang lain, itu harus diperhatikan dari sistem label, dalam arti tanggal. Bila mana kalian memiliki supplier yang terpercaya, itu harus benar-benar diperhatikan dalam prosedur yang sesuai dengan perusahaan yang ada. Harus diperhatikan dari labelnya ketika kita ingin membeli suatu barang. Jadi jangan sampai sebuah parfum yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin beli dalam kemasan rusak itu kita beli aja. Itu jangan sampai, Bu. Kita harus tanyakan dulu produknya sesuai atau tidaknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa model bisnis yang bisa kita lakukan untuk memasarkan parfum yang sudah kita buat. Yang pertama, model bisnis langganan, yaitu pelanggan berlangganan untuk menerima produk pengharum ruangan secara rutin, misalnya bulanan atau setiap beberapa minggu. Jadi setelah ada pelanggan yang kita beli dalam beberapa minggu, beberapa bulan, kita juga bisa menawarkan apakah masih ada atau tidak, atau mau ditawarkan ada varian aroma yang lain atau tidak. Siapa tahu pelanggan mau mencoba aroma yang baru. Produk dapat berupa refill isi ulang pengharum dengan variasi aroma setiap bulan sebagai pembeda. Manfaatnya dari model ini yaitu menarik bagi pelanggan yang menginginkan kemudahan dan variasi aroma yang konsisten di rumah atau kantor mereka. Jadi target kita bukan cuma ke rumah-rumah, atau bisa juga ke kantor-kantor atau perusahaan yang lain. Terus ada model berbasis refill. Produk pengharum dirancang untuk bisa diisi ulang sehingga konsumen hanya membeli perangkat utama seperti diffuser atau dispenser sekali, lalu membeli refill sesuai kebutuhan. Konsep refill. Terus keunggulan model ini adalah tingginya potensi volume penjualan melalui jangkauan pasar yang luas. Ya, karena memang marketplace ini jangkauannya sangat luas. Siapapun bisa beli dimanapun orangnya, selama kita punya platform untuk memasarkan produk kita di marketplace ini, insya Allah bisa dibeli semuanya. Oke? Oke, kesimpulannya ibu-ibu atas presentasi kami tadi adalah tentang pengendalian inventory barang. Tujuannya untuk meminimalisir pengeluaran biaya berlebihan. Terus